Sudah, silakan dilanjutkan. Langkah-langkah dari model PBL yang ketiga yaitu meneliti, menganalisis, dan mendiskusikan masalah dalam sebuah kelompok. Di sini guru membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, baik secara individu maupun kelompok, untuk memahami dan menganalisis masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian sintaks yang keempat yaitu menyajikan solusi dan hasil diskusi. Pada sintaks ini, siswa dengan bimbingan gurunya mengembangkan solusi atau produk berdasarkan hasil penyelidikan mereka yang telah dilakukan. Kemudian menyajikannya di depan kelas. Presentasi ini memungkinkan siswa untuk berbagi temuan dan menerima umpan balik. Kemudian sintaks yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil yang telah dicapai, mengevaluasi efektivitas dari strategi yang digunakan, dan mendiskusikan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Noverly yang sudah menyampaikan materi pertama. Berikutnya, materi kedua tentang penerapan PBL dalam pembelajaran daring akan dibahas oleh Mufadil Ar-Rahman. Kepada Fadil dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu penerapan PBL dalam pembelajaran bauran. Pembelajaran bauran menggabungkan aktivitas daring dengan tatap muka, memungkinkan pembelajaran PBL yang lebih fleksibel. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama pembelajaran daring, masalah diperkenalkan melalui platform daring, video pengantar atau bahan digital. Siswa melakukan penelitian awal dan diskusi melalui forum daring. Kedua, pembelajaran tatap muka, kelompok bertemu secara langsung untuk diskusi mendalam, eksperimen atau simulasi. Guru memberikan bimbingan langsung untuk memecahkan kendala. Yang ketiga, kolaborasi lanjutan. Siswa kembali ke platform daring untuk menyelesaikan proyek atau dokumen kolaboratif. Feedback diberikan secara daring maupun langsung. Yang keempat, presentasi dan refleksi. Presentasi solusi dapat dilakukan secara langsung atau dalam sesi daring. Guru dan siswa mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran PBL, yang pertama, pada situasi nyata, siswa didorong untuk memiliki kemampuan dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mampu membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Ketiga, materi yang tidak berkaitan dengan pemecahan masalah tidak perlu dipelajari karena PBL berfokus pada masalah setiap materi. Yang keempat, melalui kelompok kerja, maka akan terjadi suatu aktivitas ilmiah pada siswa. Yang kelima, siswa menjadi terbiasa menggunakan sumber pengetahuan baik dari internet, perpustakaan, observasi, dan wawancara. Yang keenam, kemajuan belajar sendiri dapat dinilai oleh siswa itu sendiri. Yang ketujuh, kemampuan komunikasi juga dimiliki siswa yang terbentuk melalui kegiatan diskusi. 8. Pada kerja kelompok, kesulitan belajar siswa secara individual dapat teratasi. Menurut Soemin 2017 menjelaskan beberapa kelebihan serta kelemahan yang terdapat pada PBL. Kelebihan model pembelajaran PBL meliputi yang tadi. Selanjutnya, kelemahan dari model pembelajaran PBL. Dalam penerapan model PBL tidak dapat dilakukan untuk sebuah materi pembelajaran karena PBL lebih cocok jika pembelajaran tersebut menuntut kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah.
Yang kedua, sulitnya dalam membagi tugas antar siswa karena siswa heterogen. Kesimpulan dari PBL, penerapan mode PBL dalam pembelajaran daring Damuran memberikan pendekatan inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan kemampuan berpikir kritis. Dalam pembelajaran PBL, memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung eksplorasi masalah, kolaborasi, dan presentasi solusi. Platform pembelajaran, alat komunikasi, virtual, dan sumber daya digital menjadi saran utama untuk mengumpulkan siswa dan guru secara efektif. Sementara itu, dalam pembelajaran bauran, PBL mengintegrasikan keunggulan interaksi tatap muka dengan fleksibilitas pembelajaran daring. Sesi langsung memungkinkan diskusi, mendalam, eksperimen, serta sementara sesi daring mendukung penelitian mandiri dan dokumentasi solusi. Kedua pendekatan ini memperkuat keterampilan abad ke-21 seperti kerjasama tim, kreativitas, dan pemecahan masalah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mufadil yang telah menyampaikan materi. Kemudian di sini kami akan menampilkan RPP dengan model pembelajaran PBL yang akan dibahas oleh Mardiana Putri Sisi. Kepada Mardiana Putri Sisi, dipersilakan sebentar di share screen dulu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok, itu saya akan menyampaikan hasil dari rancangan perangkat pembelajaran dengan model PBL. Tolong share screen-nya, Fadil. Ini rancangan perangkat pembelajaran PBL yang dirancang oleh kelompok 7. Di sini yang pertama ada informasi umum, ada nama penyusun, nama sekolah, fase atau kelas. Di sini kami mengambilnya fase E kelas 10. Mata pelajarannya informatika. Untuk alokasi waktu itu 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit, 1 pertemuan. Ada juga profil Pancasila, ada 3, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Untuk modelnya PBL, metode pembelajarannya tatap muka, jawab, diskusi, dan presentasi. Adapun jenis asesmennya itu formatif. Asesmen yang dinilai itu asesmen individu, asesmen kelompok, dan sikap. Adapun capaian pembelajarannya di sini kami mengambil tentang perangkat keras komputer. Lingkup materinya yaitu pemahaman tentang mengenali, mengidentifikasi, dan menganalisis perangkat keras atau komponen komputer. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Peserta didik mampu mengenali perangkat keras atau komponen komputer, itu masuk ke C2. Yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik perangkat keras atau komponen komputer, itu masuknya ke C3. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis fungsi-fungsi dari perangkat keras atau komponen komputer, itu masuk ke C4. Dan adapun pertanyaan pemantik itu ada 2. Pertama, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata perangkat keras komputer? Yang kedua, apa yang terjadi pada komputer jika salah satu komponen perangkat kerasnya rusak? Dan di sini ada materi ajar, media pembelajaran, dan alat dan bahan yang digunakan itu. Yang pertama, media ajar, buku paket informatika, dan LKPD. Dan media pembelajarannya menggunakan PPT, video tentang perangkat keras atau komponen komputer, dan alat dan bahannya komponen perangkat keras itu sendiri, dan HP peserta didik. Sarana dan prasarana yang digunakan perangkat keras komputer
komputer atau laptop, labor komputer, CD proyektor, dan jaringan internet. Adapun target peserta didiknya itu reguler. Untuk kegiatan pembelajaran utamanya, pengaturan peserta didik atau individu dan kelompok, metode yang digunakan diskusi, kelompok, presentasi. Dan adapun di sini persiapan pembelajaran. Ada 3, guru menyiapkan perangkat ajar, materi LKPD, guru menyiapkan rubrik penilaian dan lembar observasi, guru menyiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran. Di sini ada rincian dari profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu tugas individu. Pada kegiatan ada tugas individu, diskusi kelompok, dan diskusi kelompok lagi. Yang tugas mengenali jenis-jenis perangkat keras atau komponen komputer. Yang diskusi karakteristik perangkat keras atau komponen komputer dan menganalisis fungsi perangkat keras atau komponen komputer. Dan bagian gotong royong itu membagi tugas dalam mencari informasi dan menggabungkan hasil pencarian informasi. Masuk ke rancangan kegiatan adapun kegiatan pendahuluan Mohon maaf Bu, mungkin sisi terkendala dengan jaringan bisa dilanjutkan oleh Noverly Tuazmi untuk pembahasannya. Pada Verly dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil rancangan pembelajaran dengan model PBL yang telah kami susun. Di rancangan kegiatan pembelajarannya itu ada 5 sintaks. Sintaks pertama yaitu pada kegiatan pendahuluan melakukan orientasi, yaitu salam, menanyakan kabar siswa, kemudian presensi dan doa. Di rancangan RPP ini terlihat kegiatan pendahuluannya, ada kegiatan dari yang dilaksanakan guru dan juga kegiatan yang dilaksanakan siswa. Contohnya itu pertama, ketika guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar, maka kegiatan peserta didik itu peserta didik secara serentak menjawab salam dari guru dengan santun dan menjawab kabar yang ditanyakan guru. Kemudian guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa secara khusyuk sebelum memulai pelajaran. Maka kegiatan siswanya peserta didik berdoa dengan khusyuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu guru melakukan absensi kehadiran peserta didik dengan mengecek kerapian serta dengan tegas dan tertib. Kegiatan peserta didik mempersiapkan kerapian berpakaian dan mengkonfirmasi kehadiran dengan santun. Dan selanjutnya guru meminta peserta didik menyanyikan lagu nasional Satu Bangsa, Satu Nusa, Satu Bangsa. Kemudian kegiatan peserta didik dengan serentak menyanyikan lagu nasional. Kemudian masih di kegiatan pendahuluan pada tahapan apersepsi, guru menampilkan tayangan visual sesuai dengan tes diagnostik non-kognitif awal pertemuan dan memberikan stimulus kepada peserta didik tentang apa yang pertama kali menggunakan pertanyaan pemantik tadi, yaitu apa yang pertama kali terlintas di pikiran Ananda saat mendengarkan kata perangkat keras komputer. Kemudian apa yang terjadi pada komputer jika salah satu komponen perangkat kerasnya rusak. Kemudian kegiatan peserta didik memperhatikan dan menjawab pertanyaan dari guru dengan sopan. Kemudian
Pada tahapan motivasi, guru menampilkan video sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan hasil diagnostik. Kemudian peserta didiknya memperhatikan tayangan video yang ditampilkan oleh guru. Kemudian pemberian acuan, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi yang diajarkan untuk pertemuan tersebut. Kemudian peserta didiknya memahami tujuan pembelajaran dan peserta didik mendengarkan dengan baik. Kemudian masuk kegiatan inti pada orientasi masalah. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan materi inti dari tayangan slide di depan kelas. Kemudian peserta didiknya menyimak dan mengamati penjelasan yang disampaikan oleh guru dengan seksama dan tertib. Kemudian guru melanjutkan dengan memberikan stimulus bentuk nyata dari tayangan mengenai perangkat keras atau komponen perangkat keras komputer. Peserta didiknya mengamati stimulus yang diberikan guru, memiliki rasa untuk ingin tahu, dan menjawab pertanyaan masalah yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru meminta peserta didik mengeluarkan gadgetnya atau HP mereka dan memberikan asesmen formatif secara individu dengan menggunakan media Bluecat. Yaitu guru menginstruksikan penggunaan media Bluecat sebelum dimulai. Diharapkan dengan mengerjakan tugas dengan penuh percaya diri dan tepat waktu. Kemudian peserta didiknya menanggapi instruksi dari guru dan memulai mengerjakan tugas individu dengan mandiri. Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang ditayangkan di depan kelas dan peserta didik memperhatikan lagi, mengamati tayangan yang ditampilkan oleh guru. Kemudian guru memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Kegiatan peserta didik mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi perangkat keras. Kemudian guru memberikan contoh kasus mengenai jika salah satu dari perangkat keras atau komponen komputer itu rusak. Peserta didik memperhatikan tayangan kasus yang ditampilkan guru. Kemudian di sini guru memberikan ice breaking untuk melatih fokus kepada peserta didik agar pembelajaran tersebut tidak bosan. Kemudian peserta didik bermain ice breaking dengan fokus. Kemudian masuk ke sintaks keduanya, yaitu mengorganisasikan siswa. Di sini kegiatan lakukan guru itu yang pertama, guru membagikan kelompok peserta didik menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa atau peserta didik. Dan di sini peserta didik membentuk kelompok yang diarahkan oleh guru sebanyak 5 anggota kelompok. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk membuka LKPD, studi kasus yang didiskusikan dan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian kegiatan peserta didik yaitu membuka LKPD dan mengerjakannya sambil diskusi dalam kelompok. Masuk ke sintaks ketiga, itu fase ketiga. Di sini sintaksnya itu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini guru memberikan link bahan ajar untuk referensi belajar peserta didik, dan peserta didik membuka dan mempelajari materi yang diberikan oleh guru melalui link tersebut. Kemudian yang kedua, di sini guru membimbing penyelidikan kelompok dengan berkeliling ke masing-masing kelompok di dalam kelas tersebut. Kemudian peserta didik bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Kemudian guru memfasilitasi dan bertanya jika ada kendala mengenai tugas yang diberikan dan memonitor proses diskusi peserta didik. Peserta didik bertanya jika ada yang kurang dimengerti dan sebaliknya. Selanjutnya, guru melakukan asesmen kerja kelompok. Masuk ke fase keempat atau sintaks keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemudian perwakilan kelompok kegiatan peserta didik itu perwakilan dari kelompok mendemonstrasikan atau menyajikan hasil dari pekerjaan kelompok dengan presentasi. Kemudian selanjutnya guru mengajak peserta didik lainnya untuk mengapresiasi hasil dari presentasi kelompok. Kemudian guru juga memberikan penguatan atau tambahan dari hasil presentasi perwakilan kelompok yang telah dilakukan. Di sini siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan oleh gurunya.
Nah, kemudian guru juga melakukan asesmen presentasi kelompok. Sintaks kelimanya itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau sintaks terakhir, yaitu di sini guru melakukan evaluasi dengan memberikan masukan atau penguatan materi kepada hasil kerja kelompok yang telah dibuat dengan meminta peserta didik untuk membuka link LKPD yang sudah diberikan. Dan peserta didiknya membuka dan mengamati apa yang disampaikan oleh guru dengan seksama dan membagikan tautan tersebut kepada teman kelasnya. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang skornya tertinggi. Kemudian, peserta didik ikut serta memberikan apresiasi dalam bentuk aplaus kepada teman-temannya atau tepuk tangan. Kemudian, lanjut ke kegiatan penutup. Di sini yaitu refleksi dan kesimpulan yang dilakukan selama 15 menit. Yaitu guru memberikan refleksi terhadap materi yang telah disampaikan. Dan kegiatan peserta didiknya itu peserta didik bersama-sama merefleksikan proses kerja kelompok yang telah dilakukan, termasuk bagaimana mereka menghadapi kendala dan memanfaatkan masukan atau umpan balik dari gurunya. Kemudian yang kedua, di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kemudian kegiatan peserta didiknya yaitu peserta didik memberikan kesimpulan pada topik pembelajaran hari ini, yaitu tentang perangkat keras komputer. Kemudian kegiatan penutup selanjutnya itu program tindak lanjut. Di sini guru memberitahukan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu pengenalan software komputer. Jika pada pertemuan ini siswa membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware, maka guru menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya itu siswa akan membahas tentang pengenalan software atau perangkat lunak komputer. Kemudian peserta didik kegiatannya itu mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru sebagai bahan belajar untuk pertemuan berikutnya. Kegiatan terakhir itu berdoa dan salam penutup. Di sini kegiatannya itu guru mengakhiri dan meminta perwakilan kelas memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kegiatan peserta didiknya yaitu peserta didik membaca doa bersama-sama dengan khusyuk. Selanjutnya yang terakhir, guru mengucapkan salam untuk menutup proses pembelajaran dan peserta didik menjawab salam dari guru dengan kompak. Mungkin itu yang dapat saya paparkan tentang hasil rancangan modul ajar atau FTP yang telah kami buat, itu dengan dengan model problem based learning atau PBL. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Noverly yang telah melanjutkan penjelasan mengenai RPP dengan model pembelajaran PBL. Mungkin demikian hasil pembahasan materi dari kelompok 7. Berikutnya kami minta atau memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua yang ingin memberikan saran ataupun masukan terkait presentasi dari kelompok 7 mengenai PBL tadi. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Ayo silakan bagi teman-teman untuk memberikan tanggapan ya kepada kelompok 7, tanggapan maupun pertanyaan ya bagi kelompok 7. Silakan. Baik, jika tidak ada yang rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, ya, dipersilakan kepada Saudari Rifana. Iya, terima kasih kepada kelompok atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifana Indah Widianingrum, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin memberikan saran kepada kelompok
terkait dengan modul ajar, di mana tadi disampaikan bahwasanya di modul ajar itu kan terdiri dari 6 fase. Nah, di sana saya melihat bahwasanya terlalu banyak asesmen dengan 2 jam pelajaran gitu, di mana terdapat pada bagian awal itu ada asesmen diagnostik, di mana itu berkaitan dengan asesmen pematik ya, pertanyaan pematik dari guru. Lalu pada fase pertama itu ada asesmen lagi gitu, saya lihat di mana pada asesmen itu saya rasa nggak perlu dilakukan gitu, karena udah ada asesmen di diagnostiknya gitu. Jika dilakukan asesmen lagi, maka terlalu banyak asesmen dalam waktu 2 jam pelajaran tersebut, dan saya rasa cukup dengan diskusi tanya jawab antara guru dan muridnya saja. Lalu pada bagian yang lainnya saya rasa udah tepat pada bagian asesmen di fase 5 untuk pada bagian menganalisis dan mengevaluasi itu berkelompok. Lalu di bagian akhir saya rasa juga udah tepat untuk pada asesmen uh, itu formatif ya di bagian terakhir gitu. Sekian masukan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Saudari Rifana atas saran terkait RPP yang sudah kami rancang. Ini merupakan perbaikan untuk kelompok kami ke depannya. Kemudian untuk sesi berikutnya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait materi tentang PBL, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Febrinal, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 7 selaku kelompok penyaji. Itu pembahasan tentang PBL. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 7, bagaimana efektivitas model pembelajaran problem based learning ini atau PBL ini dalam meningkatkan keterampilan berpikir tinggi siswa di tingkat sekolah menengah. Cara meningkatkan keterampilan berpikir tinggi atau high order thinking skill atau HOTS di siswa sekolah menengah. Cukup sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Ari Febrinal dari kelompok 1. Mungkin pertanyaannya bisa kami ulang dulu ya. Pertanyaannya itu mengenai bagaimana efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Terkait siswa sekolah menengah ya, begitu ya, Ari? Oke. Mungkin untuk pertanyaan bisa kami tampung lagi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Izin bertanya, Kak. Iya, dipersilakan. Perkenalkan, saya Heni Rahmayani Hasibuan, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya mengenai bagaimana cara guru menentukan masalah yang relevan dan efektif untuk digunakan dalam mode pembelajaran PBL ini. Sebentar, Heni, bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara guru menentukan masalah yang relevan dan efektif untuk digunakan dalam model pembelajaran PBL ini? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Heni, perwakilan kelompok 4. Kami tampung satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya tentang materi PBL.
Apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan atau kami cukupkan 2 saja? Baiklah, untuk sesi pertama mungkin kami buka, kami tampung 2 pertanyaan yang tadi dulu. Mohon minta waktunya sebentar untuk kami mendiskusikan jawaban dari rekan-rekan sekalian. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Ari Febrinal, perwakilan dari kelompok 1 tadi, akan dijawab oleh Saudara Noverli Tuazmi. Kepada Verli, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ari Febrinal, di mana pertanyaan dari Ari Febrinal yaitu bagaimana efektivitas dari model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill HOT siswa di sekolah menengah. Mungkin dalam pemaparannya nanti saya akan kaitkan dengan pelaksanaan PPL saya di SMK 6. Berbicara tentang PBL adalah suatu model pembelajaran yang menetapkan siswanya sebagai pusat atau proses belajar dengan menghadapkan mereka pada masalah nyata yang kompleks. Kemudian dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk menganalisis masalah, kemudian mencari informasi yang relevan, dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan. Dan jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, seperti yang telah kita pelajari bahwa di taksonomi Bloom itu ada 6C yang dapat kita pelajari, yaitu C1 sampai C6, di mana C1-nya itu mengingat, kemudian C2-nya itu memahami, dan C3-nya itu mengaplikasikan, kemudian C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6 yang terakhir mengkreasikan atau menciptakan. Kemudian saya kaitkan kenapa PBL ini efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS di sekolah menengah, yang saya kaitkan dengan pelaksanaan PPL saya di SMK 6. Nah, jika dikaitkan dengan PBL ini adalah salah satu model yang sering diterapkan oleh guru pamong saya, yaitu Bapak Bul Hadi. Saya sempat melihat modul ajarnya itu kebanyakan yang model yang dipakai dalam modul ajar tersebut itu model PBL dan juga model PJBL. Kemudian saya sempat bertanya, kenapa Bapak sering menggunakan PBL ini di dalam kelas pembelajaran, Pak? Jadi beliau menjawab bahwa tujuan beliau menggunakan problem based learning ini sebagai model dalam pembelajarannya itu karena PBL ini kata beliau memberikan dampak yang baik bagi siswanya dalam hal kemampuan menganalisa sebuah masalah. Jadi bagaimana cara siswa itu memecahkan sebuah masalah yang diberikan guru. Nah, tentunya hal ini dapat membutuhkan atau memerlukan kemampuan analisa yang cukup baik dari siswanya. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa PBL ini mampu mendorong siswa untuk kompak dan dalam sebuah tim karena biasanya sering dilaksanakan secara kolaboratif. Kemudian PBL juga mendorong siswa untuk mandiri dalam belajar, yaitu dengan masalah yang diberikan, siswa harus mampu mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi, dengan taksonomi Bloom, jika saya kaitkan, maka PBL ini kebanyakan C4 sampai C6 itu, yang dimulai dari kemampuan
menganalisa dari siswa, kemudian kemampuan mengevaluasi dari solusi masalah yang telah didapatkan. Kemudian C6-nya itu siswa mampu mengkreasikan lagi, mencari alternatif atau solusi dari masalah yang telah yang dipelajari. Kemudian di sini saya juga mengambil dari sebentar Bu, jurnal tadi. Dari sebuah jurnal, yaitu menurut nanti saya share jurnalnya. Model pembelajaran problem-based learning telah banyak diterapkan sebagai model untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi di dalam sebuah kelas atau keterampilan HOTS siswa. Kemudian menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sosialita oleh Nini Surhaini dan Sunarti 2019, bahwasanya penerapan problem-based learning ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada siswa SMP Negeri 1 Jatiwangi, Majalengka dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa indikator dari transfer pengetahuan atau knowledge berada pada kategori tinggi, dan sementara indikator berpikir kritisnya dalam memecahkan masalah berada pada kategori sedang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Ferdi. Sebelum kami kembalikan kepada saudara penanya, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Silakan kepada Saudara Puji untuk menambahkan jawabannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Saudara Ari. Jadi tadi pertanyaannya itu mengenai efektif atau tidaknya model pembelajaran PBL ini apabila diterapkan pola berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya itu model PBL ini itu efektif ya, dengan model ini itu siswa bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi PBL ini merupakan model yang berbasis problem ya. Jadi di mana PBL ini itu siswa dituntut untuk mengatasi sebuah masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan sekitarnya. Nah, jadi di model ini itu juga siswa dikelompokkan ya, di mana dengan tujuannya mengkelompokkan siswa ini itu tentunya supaya siswa ini dapat berdiskusi dan berpikir kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang ada untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi sehingga konsep seperti inilah yang nantinya membuat fokus akhir dari PBL ini itu membentuk pola pikir yang kritis dan dapat meningkatkan pola pikir siswa itu menjadi tingkat tinggi atau HOTS gitu. Jadi kalau menurut saya, jadi dengan cara seperti itu siswa lebih terlatih dengan berdiskusi kelompok, mengutarakan argumen setiap siswanya sehingga mendapat solusi dari problem-problem yang sudah ada pada pembelajaran atau dari lingkungan sehari-hari. Mungkin itu yang saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya dari Saudara Puji. Kami kembalikan kepada saudara penanya Ari Febrinal perwakilan kelompok 1. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 7 dan tambahan dari Saudara Puji tadi?
Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk jawaban dari Bang Noverli dan Bang Fuji. Baik, dari jawaban Bang Noverli dan jawaban Bang Fuji tadi cukup saya pahami dan dapat disimpulkan dari dua jawaban tersebut bahwa PBL ini memang sangat efektif untuk mengembangkan HOTS karena HOTS ini akan mendorong siswa untuk terlibat dalam masalah yang menantang, kemudian berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, dan menerapkan pengetahuan yang mereka dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang nyata, dalam dunia nyata. Proses ini juga akan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreativitas sehingga akan menghasilkan output kepribadian yang mandiri uh, untuk kesuksesan akademik siswa untuk masa yang akan datang. Mungkin itu kesimpulan yang saya tangkap dari jawaban dari Bang Noverli dan Bang Fuji tadi. Mungkin cukup untuk jawabannya dan dapat dipahami. Terima kasih untuk jawabannya. Saya Arif Febrinal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah berpartisipasi atas penampilan kelompok kami. Kemudian kami lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Saudara Heni, perwakilan kelompok 4 akan dijawab oleh Saudari Mariana Putri Sisi. Kepada Sisi dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala dari Sisi. Pertanyaan Heni akan dijawab oleh Saudara Mufadil Ar-Rahman. Kepada Fadil dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eni, yang mana bagaimana cara guru menentukan masalah yang relevan dan efektif untuk digunakan dalam PBL. Dalam menentukan masalah yang relevan dan efektif untuk dalam PBL, guru perlu memastikan bahwa masalah tersebut mendukung tujuan pembelajaran, berbasis pada dunia nyata, menarik minat siswa, memiliki tingkat kompleksitas yang tepat, dan memungkinkan eksplorasi berbagai solusi. Masalah yang dipilih juga harus mendorong kolaborasi, dapat diterapkan dengan sumber daya yang tersedia, serta melibatkan proses refleksi dengan memilih masalah yang sesuai. PBL dapat menjadikan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa. Sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Saudara Fadil atas jawabannya. Sebelum kami kembalikan ke Saudara Heni, apakah ada tambahan jawaban dari rekan-rekan sekalian? Kalau ada dipersilakan. Maaf sebelumnya mungkin Saudari Dian ingin menambahkan tapi suaranya nggak kedengaran di sini. Baiklah, jika tidak ada tambahan jawaban, kami kembalikan kepada Saudari Heni. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Saya rasa jawaban dari kelompok 7 dapat saya pahami. Terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Heni.
Maaf Bu, masih dilanjutkan sesi pertanyaannya atau sudah cukup Bu? Ya, kalau dari Ibu ini cukup ya. Kalau ada mungkin saran dari Ibu sedikit ya, mungkin intinya menguatkan saja ya. Secara keseluruhan yang dijelaskan oleh teman-teman tadi sudah sangat baik ya. Cuma ada beberapa yang perlu Ibu tambahkan ya terkait bagaimana melihat keefektivitasan dari PBL ini ya. Jadi sama juga ya yang seperti dijelaskan teman-teman tadi ya, bagaimana kita ya si guru ini mengangkat permasalahan tersebut yang terdekat dengan lingkungan nyata. Nah, itu yang terlebih dahulu. Jadi mengambil kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan ini yang ada di sekitar. Misalnya contoh bagaimana penanganan sampah. Nah, bagaimana misalnya bullying dan sebagainya. Itu kan permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat dalam dunia nyata. Nah, tapi tidak hanya sampai dengan di situ saja, tidak hanya sekedar untuk satu mata pelajaran saja, tapi bagaimana si guru ini menghantarkan kepada siswa ini dia bisa mengkaitkan ya satu topik ini dengan berbagai macam mata pelajaran. Ada mata pelajaran Pancasila, mungkin ya, agama, budi pekerti dan sebagainya, ya sosial dan sebagainya. Ya bagaimana guru ini bisa kolaborasikan ya satu permasalahan ini dengan berbagai macam mata pelajaran. Nah, itu yang terpenting. Jadi kemudian di sini memang peranan guru ini sangat penting ya. Bagaimana nanti di dalam diskusi dia menggiring berbagai macam pertanyaan dan diskusi ini memang ke arah kompetensi yang misalnya C3 ke atas ya. Mungkin dalam dataran analisis lah gitu. Bukan dalam dataran pengetahuan saja. Kalau pengetahuan dan mungkin jelaskanlah, sebutkanlah ya. Tapi kalau dalam dataran analisis, nah di sana nanti peranan guru. Jadi yang kalau untuk PBL, memang guru ini harus mengarahkan pertanyaan-pertanyaan tadi ke arah sana. Ya itu yang saya tangkap ya dari penjelasan tadi. Kemudian tidak hanya itu ya, untuk melihat tingkat keefektifan itu kita perlu melakukan evaluasi ya, tidak hanya sekedar menerapkan saja, tapi kita juga melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu bermacam-macam ya, bisa evaluasi pretest post-test ya, untuk melihat kemampuan awalnya dan kemudian kemampuan setelah dilakukan penerapan metode PBL ini. Nah, bagaimana hasilnya, diukur tugasnya, berapa peningkatannya. Nah, dilakukan seperti itu. Kemudian bisa juga dalam bentuk penerapan studi kasus ya, bagaimana hasil proyek-proyek dari siswa ini ya, bagaimana mungkin dalam bentuk rubrik penilaian ya, bisa juga seperti itu. Nah, yang terpenting bagaimana peningkatan kemampuan siswa ini ya dalam menganalisis lebih dahulu ya, itu karena tujuan kita ke sana dengan menerapkan PBL ini. Ya mungkin itu ya yang kurang ya sedikit dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi ya. Ya karena relasi antar mata pelajaran itu penting. Kalau kita di kampus itu kita mencoba menerapkan ya bagaimana merelasikan satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Misalnya contoh antara relasi pemrograman web dengan pemrograman bergerak, kemudian pemrograman berbasis jaringan dan sebagainya. Dan kemana nanti penerapan di dalam dunia kerja sampai ke sana. Nah, karena kasus ini ya mungkin untuk di sekolah ini seperti di SLTP atau di SMK, maka tentu tidak seberat ini kasusnya ya, mungkin lebih disederhanakan dan diaplikasikan untuk di dunia yang nyata yang berada di dekat dengan lingkungan mereka gitu. Ya, mungkin begitu saja ya dari Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompok berikutnya tentang DST ya, Digital Storytelling. Ibu kembalikan kepada moderator. Mohon maaf Bu, mungkin kami dari kelompok 7 ditutup dulu ya Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada
Ibu Resmi yang telah memberikan saran yang menguatkan model PBL yang sudah kami bahas dari kelompok 7. Di sini dapat saya tangkap hal yang utama yang harus kita lakukan yaitu mengukur kemampuan analisis siswa dalam penerapan PBL di dalam kelas. Kemudian, bagaimana guru mengolaborasikan masalah dengan kehidupan pribadi siswa yang sering dialami oleh siswa itu sehari-hari. Kemudian kita sebagai seorang guru harus melihat keefektivitasan melalui evaluasi setelah dilakukan metode PBL ini. Dan selanjutnya bagaimana kita menilai proyek yang dihasilkan siswa dengan metode PBL ini. Mungkin sekian penampilan presentasi dari kelompok 7 terkait model PBL ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.